Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, senang kita bisa berjumpa kembali. Hari ini kita bersama-sama akan melanjutkan kembali pembelajaran kita dari firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal 1. Dan hari ini kita sampai pada ayat yang ke-23. Ya, saya akan membacakan ayat ini bagi kita semua. Bapak Ibu silakan menyimak dan mendengarkannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak mau bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Tema kita hari ini adalah mentalitas warga kerajaan sorga. Sekali lagi, mentalitas warga kerajaan sorga. Minggu lalu kita sudah membahas tentang siapakah raja di atas segala raja, siapakah rajanya kerajaan sorga. Kita sudah belajar tentang Yesus sebagai raja segala raja. Kita sudah membahas banyak hal, bagaimana Yesus adalah seorang raja. Kita ingat bahwa dia berkuasa atas segala alam, baik alam kita ini maupun alam yang lain, bahkan atas kerajaan sorga tentunya. Karena itu, saudara yang kasih Tuhan Yesus, sebagai warga kerajaan sorga, kita harus memiliki mental yang luar biasa. Ya, karena selain kita kemarin sudah mengenal siapa Yesus, kita juga sudah melihat bagaimana Yesus terhadap warganya. Ya, sebenarnya saya ceritakan kemarin bagaimana Bapak Jokowi sebagai presiden berusaha melakukan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Terlebih lagi Tuhan Yesus sebagai raja, segala raja, raja atas umat manusia, dia akan bertanggung jawab dengan luar biasa. Minggu lalu kita sudah singgung sedikit tentang hal itu. Apa yang Yesus lakukan terhadap warganya. Dalam ayat sebelumnya kita membaca di sana, dikatakan demikian, dan oleh dialah diperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Dan kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ya, apa yang Yesus lakukan sebagai raja? Ia bukan saja memikirkan yang terbaik, tetapi dia melakukan yang terbaik bagi warganya. Apa yang Yesus lakukan? Kita tahu semua dalam Kejadian pasal 3, umat manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, dan Rasul Paulus berkata upah dosa itu adalah maut. Artinya manusia terpisah dari Allah, manusia itu pasti binasa. Ya. Jadi Bapak Ibu Tuhan Yesus, Yesus Kristus bukan saja memikirkan yang terbaik, tetapi dia melakukan yang terbaik. Dengan jalan apa? Sebagaimana yang kita ketahui, ia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Seharusnya kita binasa, kita mati, tetapi karena Yesus mengasihi kita, karena Allah sangat mengasihi kita, sebagaimana dikatakan Yohanes dalam pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus Kristus menjadi pendamaian bagi kita, sehingga kita yang dulu memusuhi Allah, yang dulu menjadi seteru Allah, kini menjadi warga kerajaan Allah, warga kerajaan sorga di dalam Yesus Kristus. Dulu kita yang najis, berdosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan, oleh darah Yesus kita telah disucikan. Kita telah dibasuh dengan darah Yesus sehingga kita menjadi kudus dan layak di hadapan Allah. Karena itu, saudara yang Tuhan Yesus, ini merupakan berkat yang besar bagi kita.
Hanya di dalam Yesus kita bisa menemukan kebenaran ini, di mana Allah mengaruniakan keselamatan bagi kita. Manusia tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri. Sebaik-baiknya sikap perbuatan manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya dari dosa. Bagaimana manusia bisa keluar dari dosa? Sekalipun hari ini saya berbuat baik, sampai seterusnya saya berbuat baik, tapi masa lalu saya yang penuh dosa tetap akan menerima hukuman dari Tuhan. Tapi bagaimana masa lalu saya, masa sekarang saya, dan masa yang akan datang dari hidup saya bisa berkenan di hadapan Tuhan? Itu hanya melalui Yesus saja. Logika saja, adakah orang yang bisa hidup benar seterusnya tanpa pernah melakukan kesalahan, tanpa pernah memikirkan hal yang salah? Saya yakin belum ada orang yang seperti itu. Semua orang pasti pernah bersalah, pernah memikirkan yang salah, walaupun hanya sekilas, sepintas, tetapi tetap salah. Lalu bagaimanakah kita bisa mendapatkan pengudusan dari semuanya itu? Hanya pengampunan dalam Yesus Kristus, yang mengampuni dosa-dosa masa lalu kita, kesalahan-kesalahan kita yang sekarang, bahkan yang akan datang. Yesuslah yang mengampuni semua itu. Asal kita jangan sengaja berbuat dosa, seperti yang dikatakan oleh Paulus. Kalau orang sengaja berbuat dosa, tidak ada lagi penebusan yang kedua. Tapi jelas sekali kita sebagai warga kerajaan Allah, yang dimana Yesus adalah Raja segala Raja, kita bersyukur kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Berkat apa? Berkat pengudusan, pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita yang harusnya binasa karena dosa, kita mendapatkan kehidupan yang kekal dan menjadi warga kerajaan Allah. Sebagaimana dikatakan dalam ayat-ayat sebelumnya, kita telah dipindahkan dari kegelapan kepada terang, telah dipindahkan dari kerajaan maut ke dalam kerajaan Yesus Kristus yang adalah kerajaan kehidupan. Kalau kita melihat betapa besar berkat yang kita terima sebagai warga kerajaan Allah, warga kerajaan sorga di dalam Yesus Kristus, lalu bagaimanakah kita harus bersikap di tengah-tengah dunia ini? Di tengah-tengah situasi yang penuh dengan tantangan, pergumulan, penuh dengan ancaman, kesulitan, dan persoalan. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus bersikap? Ada beberapa hal yang bisa kita lihat di sana. Dalam ayat 23, dalam pembacaan kita di awal tadi dikatakan demikian, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, agar kita bisa tetap ada dalam kasih karunia Allah, agar kita tetap ada dalam berkat-berkat Tuhan. Kita harus tekun. Tekun itu artinya tidak hanya semangat-semangat sebentar, tapi besok-besoknya lupa. Tekun itu artinya terus-menerus. Sekarang semangat, besok semangat, berikutnya tambah semangat. Itu namanya tekun. Bukan hari ini semangat atau kemarin semangat, hari ini mulai loyo, besok tambah loyo, berikutnya loyo. Tetapi yang namanya tekun itu kemarin semangat, hari ini semangat, besok tambah semangat, dan semakin semangat. Itu namanya tekun. Tekun itu juga bukan seperti gunung, pelan-pelan naik turun lagi, tapi terus, minimal lah datar. Ya, walaupun tidak terlalu signifikan peningkatannya, tetapi tidaknya ada tetap kesetiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita setia dalam ikut Tuhan. Mari kita setia dalam mengiring Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bukan semangat turun lagi, semangat turun lagi. Tapi mari kita tekun, cari Tuhan, setia pada Tuhan. Bukan hanya waktu diberkati kita semangat, atau waktu kita susah kita cari Tuhan, nanti sudah diberkati kita tinggalkan Tuhan. Atau waktu diberkati kita semangat cari Tuhan, tapi setelah kita menghadapi tantangan lagi, mundur lagi imannya. Tetapi orang yang tekun adalah orang yang terus menerus, baik dalam suka maupun duka, dalam susah maupun senang, ia tetap ikut Yesus, ia tetap percaya pada Yesus, ia tetap mengasihi Yesus.
itulah orang yang tekun dalam iman. Bukan hanya ketika senang dia ikut Yesus, atau sebaliknya bukan saat susah saja cari Yesus, tetapi susah, senang, suka, duka, tetap ikut Yesus. Tetap melayani Yesus, tetap beribadah pada Yesus. Karena kita tahu bahwa berkat yang terbesar hanya kita dapatkan di dalam Yesus yang telah mati di atas kayu salib, yang menebus segala dosa kita dan mengaruniakan pada kita pengudusan serta pengampunan dosa. Yang kedua, bagaimana sikap kita sebagai seorang warga kerajaan sorga? Yang kedua dikatakan tetap teguh dan tidak bergoncang. Ya, tetap teguh dan tidak bergoncang. Kalau tadi setia, ya tekun. Yang kedua ini tetap teguh. Apapun tantangannya tetap kuat, tetap percaya, tetap berharap. Tidak menjadi bimbang. Ya. Ada banyak orang ketika diberkati semangat sekali ikut Yesus. Tetapi ketika mulai tantangan ada, masalah ada, kesulitan mulai menekan, mulai bimbang. Seperti perumpamaan Tuhan Yesus. Benih yang jatuh di tanah berbatu atau benih yang jatuh di semak-semak. Awalnya tumbuh dengan bagus. Tetapi ketika mulai ada persoalan, ketika mulai ada yang menghimpit, ya, mulai mundur, bahkan imannya mati. Tetapi kita di dalam Yesus Kristus yang tahu betul bahwa di dalam Yesus Kristus ada berkat yang besar, yaitu keselamatan kita, pengampunan dosa kita. Marilah kita teguh dan tidak bergoyang. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang kita alami saat ini, kita tetap mengandalkan Yesus, kita tetap berharap pada Yesus, kita tetap menantikan Yesus. Karena memang setiap iman itu harus diuji, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus. Seperti halnya seorang anak sekolah, kalau mau naik level, kalau mau naik kelas, harus ujian dulu. Bagaimana gurunya bisa tahu bahwa anak ini sudah paham? Bagaimana seorang guru bisa tahu bahwa kualitas anak ini sudah bagus tanpa lewat ujian? Demikian juga dengan produk-produk tertentu, akan kelihatan bagus atau akan nyata bagus apabila sudah melalui ujian. Kalau nggak teruji, tentu kita belum bisa mengatakan bahwa sesuatu itu bagus. Demikian juga dengan iman. Tanpa ujian, sebuah iman tentu belum bisa dikatakan iman yang berkualitas. Iman yang berkualitas adalah iman yang teguh dan tidak bergoyang ketika menghadapi ujian dan tantangan. Yang ketiga, dikatakan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Mentalitas yang ketiga, tidak bergeser dari pengharapan akan Injil. Ada banyak saat ini pengajaran-pengajaran yang berusaha menggeser kebenaran, yang berusaha menggeser keselamatan dalam Yesus. Ada banyak pengajaran tentang kemakmuran. Dalam Yesus, kekristenan harus kaya. Nah, kalau nggak kaya berarti saya nggak dikasihi Tuhan dong. Kalau saya nggak kaya berarti saya nggak diberkati Tuhan dong. Ya, banyak orang akhirnya menjadi bimbang, menjadi bingung ikut Tuhan. Kalau saya sakit berarti saya nggak diberkati Tuhan dong. Berarti Tuhan nggak sayang sama saya. Di dalam Yesus jelas bahwa yang utama adalah keselamatan jiwa kita. Dan seringkali Tuhan izinkan kita menghadapi tantangan, pergumulan lewat kesulitan-kesulitan, baik kesulitan ekonomi, kesehatan, itu semua adalah bagian dari proses hidup kita. Karena itu jangan pernah mau digeser oleh keyakinan apapun. Karena ingatlah bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, apapun situasi kita, kondisi kita, itu adalah salah satu wujud dari kasih Tuhan bagi kita. Jangan pernah mengeluh, kecewa, karena kita mengalami kesulitan. Tetaplah bersyukur dan berharap pada Tuhan.
karena kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Jangan biarkan apapun menggeserkan iman kita kepada Tuhan. Jangan biarkan apapun menggeser pengharapan kita di dalam Injil. Ada banyak sekali saat ini penyesat-penyesat yang berusaha untuk menggeser iman kita ya, dengan berbagai dalih dan sebagainya. Saya pernah didatangi oleh seseorang yang mengatakan bahwa Yesus sudah mati, Pak. Kita perlu cari pengajar yang baru. Secara logika, oh iya betul juga ya, Yesus sudah nggak ada di muka bumi ini. Kita perlu mencari guru yang baru, kata orang itu. Tetapi kemudian saya diingatkan dalam hati, Yesus bukanlah Tuhan yang mati. Saya katakan pada orang itu, memang Yesus mati seperti yang Pak bilang. Dia mati untuk menebus dosa dan kesalahan dunia ini, termasuk saya dan Bapak. Tetapi di Alkitab yang Pak pegang itu, kalau Pak benar-benar baca, Bapak bisa melihat bahwa Yesus tidak selamanya mati. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara kematian. Lalu 40 hari kemudian dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Apakah Yesus mati? Tidak. Yesus hidup dan sedang bekerja saat ini untuk menyediakan tempat buat setiap orang yang percaya kepadanya. Jangan biarkan apapun menggeser iman kita, menggoyangkan iman kita. Tetaplah pegang Yesus, keselamatan dalam Yesus, pengharapan dalam Injil. Inilah mentalitas orang yang percaya. Inilah mentalitas warga kerajaan sorga. Bukan bermental kerupuk atau apapun yang lemah-lemah, tapi memiliki mentalitas yang kuat, yang kokoh, yang teguh, tidak bergeser, tidak bergoyang, tetapi tetap memandang pada Tuhan. Karena kita tahu bahwa di dalam Yesus ada kebenaran, di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.